Dari margin itu, susah dibilang ya, karena pada saat ini kan kita, industri biodiesel itu kan dipatok harganya ya, dari harga CPO, ditambahkan dengan, cost production ya. Mhm. Bagaimana cara daripada produsen ini bisa apa istilahnya, taking position ya, untuk bulan depan ataupun untuk 2 bulan lagi, supaya bisa menikmati margin itu. Kalau dengan CPO plus 85 pada saat ini, boleh dibilang itu marginnya hampir tidak ada ya, hampir tidak ada untuk Mhm. biodieselnya gitu ya. CPO plus Mhm. 85 itu ya pas-pasan banget gitu untuk Mhm. semua-semua. Tetapi kalau para produsen ini bisa mengambil posisi atau apakah itu beli duluan karena memperkirakan harganya menjadi lebih tinggi atau beli belakangan memperkirakan harganya menjadi turun, itu yang akan membuat mereka, lebih mempunyai quote unquote margin. Tapi kalau dengan tetap aja beli proses itu akan sulit Mhm. mendapatkan marginnya. Sebenarnya untuk, meningkatkan daya tarik begitu supaya jauh lebih menarik begitu dan ini juga bisa lebih profitable untuk bisnis nih, apa sih yang harus dilakukan nih Pak Togar khususnya di biodiesel ini, Pak? Kalau biodiesel sih sebenarnya, pada saat ini kan kita lebih kepada mendukung program pemerintah ya, dengan margin yang tetap lah kalau boleh dibilang ya, tidak tidak banyak terganggu seperti saya bilang tadi ya. Itu mungkin orang, ya pengusaha-pengusaha yang sudah berinvestasi ke sana bisa menghitungnya ke depan, sampai sejauh mana mereka, bisa apakah ingin menambah investasi baru ataupun Mhm. mempertahankan investasi yang ada sekarang gitu. Daripada ya di tahun-tahun sebelumnya ya dengan, campuran yang masih B15 atau B20, kapasitas kita itu rata-rata di bawah 60% ya, utilisasinya gitu. Dengan kondisi B30 sekarang rata-rata Mhm. kapasitas utilisasi itu 70%. Ini yang, bagi pengusaha saya kira 70% kapasitas itu adalah suatu hal yang baik ya, dan kalaupun ada peluang untuk ekspor ya nantinya di tahun ini sekiranya ada, ya itu, menjadi, bagian dari strategi pemasaran daripada, produsen, biodiesel di Indonesia. Oke, kalau kita melihat dari sisi hilirisasi CPO, antisipasi apa juga yang harus dilakukan nih supaya juga Indonesia nggak bergantung juga nih terhadap, ekspor, mentah CPO begitu sejauh ini, seperti apa nih Pak, Togar? Lagi-lagi kalau kita berbicara hilirisasi ya, saya sudah berulang-ulang kali mengatakan hilirisasi yang seperti apa yang kita mau gitu ya. Dunia membutuhkan CPO itu lebih kepada makanan ya. Apakah itu Eropa, China, India, Afrika, semua negara-negara importir, dari CPO itu lebih mementingkan untuk makanan, masih untuk makanan. Artinya yang kita ekspor sekarang itu adalah produk-produk yang untuk makanan yang bukan lagi CPO ya. Mhm. CPO yang kita ekspor itu hanya sekitar 20-25% dari total ekspor kita. Ya, Mhm. HS15 yang pertama CPO itu hanya sekitar 20-25% saja. Sisanya itu adalah produk-produk yang sudah diolah di pabrik-pabrik, rafinasi yang ada di dalam negeri. Jadi itu sudah hilir juga gitu ya. Jadi, dan itulah yang dibutuhkan oleh dunia untuk makanan, belum untuk hal-hal yang lain lebih, kalaupun ada iya, seperti oleochemical product pada saat ini Mhm. yang menjadi booming karena, dunia membutuhkan lebih banyak sanitasi, lebih menggunakan, sabun dan segala macam. Ekspor kita itu naik, 40%, di tahun 2020 dibandingkan 2019 gitu ya. Dan kemungkinan tahun ini juga, dengan level yang sama seperti tahun, ataupun lebih meningkat sedikit dibandingkan tahun 2020 ya. Eee, itu kan, itu untuk produk-produk yang non food ya, Ya. yang tidak untuk dimakan, tetapi mayoritasnya masih untuk makanan. Artinya hilirisasi kalau kita semua akan memproduksi yang untuk, non food, terus Mhm. dunia makan dari siapa? Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store dan ikuti terus perkembangan ekonomi bisnis terkini hanya di CNBC Indonesia Beyond Business.